Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Bapak Ibu guru pamong, pendamping PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkanlah, nama saya Suratno sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor UKG 20130013643 dengan nomor induk mahasiswa 2313514055. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengadakan konseling individu di SMP Negeri 3 1 Atap Jatipurno guna memenuhi ujian PPL PPG dalam jabatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Mas Gilang. Monggo, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Loh. Apa kabarnya Gilang? Baik-baik saja, Pak. Oh ya, sehat-sehat ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah, rabbil alamin ya. Yang penting manusia itu kan sehat, yang penting. Gimana, orang tua kamu masih di Jakarta? Masih, Pak. Oh, tidak pernah pulang ya? Tidak. Pulang saja hanya 1 tahun sekali, Pak. Oh, 1 tahun sekali. Iya, Pak. Gilang, mohon maaf nih ngomong-ngomong, ada apa ini? Kok nemuin Bapak? Apa ada yang bisa Bapak bantu? Sebenarnya Sebenarnya apa, Mas Gilang? Apa pernah Mas Gilang mengikuti suatu kegiatan konseling seperti ini? belum, Pak. Baru sekarang. Oh, baru sekarang? Iya, Pak. Ya. Hanya. Jadi bimbingan konseling itu kan suatu bantuan, ya, suatu bantuan yang diberikan dari seorang ahli atau konselor seperti saya kepada klien atau siswa yang mengalami masalah dan yang tidak mengalami masalah. Artinya semua klien itu dibantu, baik yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah. Nah, tapi rata-rata punya masalah, kan gitu ya. Nah, dengan tujuan agar klien itu atau siswa itu bisa menemukan jalan keluar atau bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi menemukan jalan keluarnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, kan gitu. Nah, jadi seperti saya, konselor ini istilahnya hanya memberikan rambu-rambu saja. Memberikan rambu-rambu, memberikan mercusuar ya. Jadi batasan-batasan dan sebagainya. Jadi tidak nanti jenengan datang ke saya terus jenengan yang memutuskan saya, kamu harus gini, tidak. Tapi nanti Mas Gilang sendiri yang memutuskan. Gitu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa paham, Nah, selain konseling itu seperti itu, hanya proses pemberian bantuan, ya, juga ada asas-asas konseling. Ada asas-asas konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, ini harus perlu Mas Gilang tahu. Jadi asas kerahasiaan ini adalah semua masalah yang Mas Gilang nanti utarakan pada Bapak
tidak akan Bapak ceritakan pada siapapun, oke, bahkan pada orang tua Mas Gilang, kecuali, oke, kecuali loh ya, Mas Gilang meminta, Pak, masalah saya boleh diceritakan pada orang tua saya atau saudara saya biar mengetahui, tidak apa-apa. Lah ini baru saya mau cerita. Nah, dan itu pun khusus pada orang tua kamu atas izin kamu, gitu. Kalau tidak ada izin dari kamu, Bapak juga tidak berani. Nah itu ya, tuh. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, okay. Asas keterbukaan. Jadi di sini di proses konseling diharapkan Mas Gilang terbuka apa adanya, masalahnya apa, cerita, sehingga saya sebagai konselor bisa memberikan, istilahnya memberikan pengarahan atau pandangan-pandangan, wawasan agar solusi itu bisa cepat ditemukan, gitu ya. Dan penjelasan bisa memecahkan masalah penjelasan sendiri, gitu. Nah, masalah Mas Gilang sendiri. Ini asas keterbukaan. Dan saya juga akan terbuka juga, sama, akan terbuka menerima penjenengan, gitu, mendengarkan curhatan penjenengan, cerita-cerita penjenengan, gitu ya, terbuka. Dan saya nanti juga tidak akan saya tutup-tutupi, kan itu. Nah, terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah ini, jadi Mas Gilang di sini harus dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga permasalahan yang Mas Gilang nanti utarakan itu sesuai dengan hati nurani Mas Gilang sendiri, tidak atas suruhan. Oh Jojo, jangan-jangan Mas Gilang datang ke Pak Ratno hanya disuruh teman, hanya disuruh oleh mungkin orang tua dan sebagainya. Itu tidak pas nanti malah. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas sukarela ini, itu dasarnya adalah kesukarelaan dari hati penjenengan, dari hati Mas Gilang sendiri. Tidak ada yang menyuruh dan sebagainya. Nih. Jadi dari tiga asas ini bisa untuk pegangan Mas Gilang. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Ya, kalau bisa, tolong Mas Gilang nanti cerita apa adanya, cerita dengan Bapak, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sebenarnya ada apa gitu. Oke, udah siap? Siap, Pak. Oke. Udah mengerti, udah siap. Oke, sekarang coba Mas Gilang cerita apa adanya, apa masalahnya. Sebenarnya saya di lingkungan saya merokok, Pak. Merokok? Iya, Pak. Oh iya, merokok. Terus? Karena teman-teman di sekitar tempat tinggal saya selalu mengejek saya kalau tidak terlihat merokok, Pak. Oh, diejek? Iya, Pak. Oh iya. Lah teman kamu? Teman-teman saya berkumpul dengan orang-orang yang tidak sebaya, Pak. Orang-orang itu sudah tidak sekolah lagi, Pak. Tidak sekolah ya. Kadang-kadang tiap malam saya dihampiri untuk begadang juga, Pak. Begadang sampai larut malam? Iya, Pak. Kadang-kadang sampai larut pagi, Pak. Oh, pagi? Iya, Pak. Iya. Jadi Mas Gilang ini, kalau Bapak boleh istilahnya menafsirkan, keinginan merokok ini karena pengaruh dari teman-teman ya? Iya, Pak. Dari hati nurani Mas Gilang sendiri tidak ya? Tidak, Pak. Oke. Jadi di lingkungan sekolah Mas Gilang itu berteman dengan orang yang tidak sebaya, ya tidak sebaya Mas Gilang,
Terus yang kedua, tidak sekolah, sehingga tidak ada apa, tidak bekerja. Tidak, Pak. Oh tidak. 8 masih lulusan SMP juga. Iya, Pak. Oh, itu ya, lulusan SMP. Nah, sekarang gini Mas Gilang, jangan kan sudah tahu Mas Gilang sudah tahu Mas Gilang ini lingkungannya kurang baik, kurang baik untuk seorang pelajar, seperti Mas Gilang. Nah, kalau sudah tahu lingkungannya tidak baik dan terpengaruh seperti ini, apa kira-kira yang akan Mas Gilang lakukan? Apakah masih tetap ingin merokok? Masih berkumpul dengan teman-teman seperti itu? Pak, saya coba mengurangi ya Pak. Mengurangi? Berarti intinya kamu ingin tidak merokok? Iya Pak. Oh iya, ya. Bisa dilaksanakan Mas Gilang. Nah, caranya bagaimana untuk mengurangi? Itu Pak yang saya belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya Pak. Jadi intinya Mas Gilang itu menemui Bapak karena terpengaruh oleh lingkungannya yang kurang baik, kurang sehat. Terus Mas Gilang ingin berhenti merokok, atau ingin berhenti merokok atau mengurangi merokok. Oke. Itu baik, ya baik. Gini Mas Gilang, mohon maaf ya, di dalam teori counseling itu ada namanya suatu metode, ya metode behavior dan menggunakan teknik kontra perilaku itu. Nah, syaratnya ini ada istilahnya, ada rambu-rambunya, ada istilahnya ya rambu-rambu ya, ada indikator-indikatornya ya. Yang pertama ada masalah kan gitu ya, ada masalah. Nah, masalah sudah ada Mas Gilang, masalahnya apa? Terpengaruh lingkungan sehingga merokok. Nah ini kan masalah ya. Nah Mas Gilang ingin istilahnya tidak merokok ya, keluar dari pengaruh lingkungan. Nah, terus yang kedua ini Mas Gilang yang nanti agak berat karena ada masalah. Terus yang kedua ada perilaku, ya. Nah, perilaku yang nantinya akan mengarah pada apa? Pada tindakan implementasi, ya. Yang dulunya Mas Gilang merokok nanti akan menjadi berperilaku tidak merokok. Jadi berperilaku merokok jadi tidak berperilaku tidak merokok gitu ya. Nanti ya. Jadi adalah perilaku ya. Behavior ya. Nah, terus yang ketiga ada punishment. Ini yang berat Mas. Punishment ini konsekuensi. Oke, konsekuensi itu hukuman. Oke, hukuman dalam bentuk hukuman atau konsekuensi dari sesuatu yang penjenengan langgar. Karena nanti ada suatu kesepakatan di situ. Nah, kira-kira Mas Gilang sanggup enggak untuk menjalankan ini? Sanggup Pak. Iya, sanggup nggih? Sanggup. Karena ada masalah tadi ya. Ada accident ya. Terus ada behavior. Ya. Ini perilaku. Dan ada punishment. Nah, sehingga kalau Mas Gilang ini sanggup, nanti kita buat Mas Gilang buat kesepakatan. Tapi saya tegaskan kembali, yang menginginkan kesepakatan ini bukan para nol ya, Mas Gilang loh ya. Saya hanya istilahnya memberikan wawasan saja. Bisa wawasan, ini bisa dilakukan oleh Mas Gilang kan itu. Ada wawasan dan oke, penjenengan mau memilih yang mana boleh kan itu.
Pak saya kalau dengan kontrak seperti itu tidak cocok, boleh kan itu. Nah, tapi kalau untuk merokok ini karena ingin mengurangi dan ingin berhenti, teori yang cocok menurut Bapak hanya kontrak perilaku kan gitu. Nah, sehingga kesepakatan nanti kita bisa kita buat dan bisa kita lakukan. Seandainya Mas Gilang nanti melanggar dari suatu kesepakatan, maka di sini Mas Gilang akan menerima konsekuensi, gitu ya. Oke. Nah, konsekuensi ini ada beberapa macam juga, Mas Gilang. Oke. Contoh, kalau nanti Mas Gilang melanggar atau saya melanggar dari kesepakatan yang telah saya buat, ketika jenengan dewe yang membuat, karena kontrak perilaku ini yang dikontrak adalah penjenengan sendiri, yang mengontrak penjenengan sendiri. Nah, bukan siapa-siapa. Komitmen pada diri sendiri, kan itu ya. Contoh untuk punishment ya. Kalau saya nanti melanggar dari kesepakatan, saya siap untuk membersihkan lingkungan sekolah selama 1 minggu atau 2 minggu, gitu ya. Yang kedua, saya mungkin sanggup membersihkan kamar mandi, 6 kamar mandi ini bisa dibersihkan. Ini malah enak, nanti saya tinggal ngomong dengan Pak Suku. Ya, Pak Suku, ini Mas Gilang selama 2 minggu ini mau membersihkan kamar mandi atau mau membersihkan halaman atau menyapu halaman. Dan Pak Suku tidak usah bekerja dulu, bekerja yang lain. Nah, bisa saya, kan itu ya. Nah, terus yang ketiga, atau tidak keluar kelas. Artinya kalau sudah tidak keluar kelas ini, Mas Gilang tidak jajan, istirahat ya di dalam kelas, ya pelajarannya di dalam kelas. Begitu masuk sampai sekolahan, masuk langsung ke kelas. Nah, ini agak berat ini ya, nggak jajan ini, istirahat ya nggak keluar selama 1 minggu. Ya, oke Mas Gilang. Kalau penjenengan sudah mantap ya, yakin dengan teori ini, bisa kita lanjutkan. Bisa Pak. Bisa. Bisa. Cocok nih. Cocok Pak. Kalau cocok gini Mas Gilang, saya tanya dulu lagi lah ya. Mas Gilang ini sebenarnya dalam 1 hari itu berapa batang merokok? 5-6 batang Pak. Banyak juga ya? Iya Pak, kadang juga lebih. Lebihnya berapa? 2 batang Pak. 2 batang? 8? Iya Pak. Wah, 5-6, kadang lebih sampai 8 batang. Banyak ya Mas. Gini Mas Gilang, karena ini sudah kesepakatan, sudah terjadi, untuk penguatan biar ada istilahnya kekuatan saya untuk mempercayai penjenengan ya Mas Gilang, mempercayai Mas Gilang untuk merubah perilaku dari kurang baik tadi menjadi baik ya. Perilaku Mas Gilang yang kurang baik menjadi baik. Seandainya Bapak mengajukan apa itu, sejenis kayak surat pernyataan gitu, mau enggak? Mau Pak. Mau ya? Iya Pak. Nah, sukarela ya. Nah, dengan sukarela Mas Gilang nanti buat, tak ambilkan kertas, tak ambilkan pulpen. Sudah pernah buat surat pernyataan? Belum Pak. Belum. Oke. Kalau belum, nanti bawa pandu. Bawa pandu biar Mas Gilang nanti bisa, istilahnya bisa ada kekuatan juga. Ada kekuatan. Belum, saya ada perjanjian hitam di atas putih. Wah. Ya taruhlah dengan Pak Karno gitu aja, biar ada ya. Sebenarnya tidak boleh ini
Ini perjanjian ini kamu buat itu karena yang dikontrak diri kamu, yang mengontrak diri kamu. Buku tamu umum, ya, buku tamu umum. Oke, bisa kamu tulis di sini ya Mas Gilang. Jadi ini pulpennya di tengah sini, surat pernyataan gitu. Nah, surat pernyataan gitu aja, nggak usah surat kesepakatan ya, pernyataan. Kalau surat kesepakatan nanti ada pihak pertama dan pihak kedua masalahnya. Ini hanya untuk diri kamu, surat pernyataan. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Yang bertanda tangan. Nah, ini yang pertama. Yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, koma, nah, di bawahnya, nama, siapa. Boleh pakai inisial atau komplit nama, karena ini kan yang tahu hanya Mas Gilang dengan saya. Nah, juga tidak akan kemana-mana, kan itu ya. Nah, dokumen ini nanti disimpan, kita berdua. Nah, terus nomor induk apa? Tidak, Pak. Tidak. Kelas. Itu aja. Kelas. Kelas berapa? Kelas berapa? Sudah? Sudah, Pak. Alamat. Nah, alamat komplit ya Mas. Kamu rumahnya Simpar ya? Iya, Pak. Oh, iya. Tulis saja Simpar. Simpar Etan atau Simpar Kulon ya. Simpar Etan atau Simpar Kulon. Ya. Simpar Etan atau Kulon. RT berapa? Simpar Etan RT berapa? RW berapa? Desa. Desa mana? Simpar itu masuk desa mana? Kemawang. Kemawang, ya. Kemawang. Kemawang. Kecamatan Girimarto, gitu ya, Kecamatan Girimarto. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, di bawahnya lagi apa ya? Dengan ini saya. Dengan ini saya menyatakan. Dengan ini saya menyatakan nama Mas Gilang. Tanda tangan. Nanti, nah, tolong dibacakan. Surat pernyataan yang berdata tangan di bawah ini. Saya, nama Gilang Ramadan, kelas 9, alamat Simpar Wetan, RT 1, RW 2, Kemawang Girimarto. Dengan ini saya menyatakan akan mengurangi. Ini nanti Mas Gilang tak gandakan menjadi 2 ya. Tapi mohon maaf, saya juga minta izin. Ini satu tak pegang, boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Ini kalau boleh, ini nanti saya copy menjadi 2. Yang satu disimpan Mas Gilang, yang satu untuk Pak Ratno, gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus selain ini ada surat pernyataan, nanti Mas Gilang juga akan saya beri ini Mas. Saya buatkan istilahnya kayak buku agenda. Oke, tak buatkan buku agenda. Nanti besok Senin ya, besok Senin bisa Mas Gilang ambil. Yang isinya nanti hari Senin, contoh ya, hari Senin Mas Gilang merokok berapa kali, nah, ditulis di situ. Terus hari Selasa berapa kali, nah, terus nanti ada waktunya, mungkin saya kasih waktu. Hari Senin merokok 3 kali, pagi, siang, sore, nah, atau malam, nah, pagi, siang, sore, malam. Nah, terus hari Selasa
mungkin merokok berapa batang. Nah, sama kan dalam kurun waktu 1 minggu ini. Nah, terus nanti 2 minggu juga sama, saya buatkan sampai nanti betul-betul Mas Gilang itu tidak merokok. Gitu ya. Nanti diisi Mas Gilang ya. Iya, Pak. Diisi Mas Gilang, sehingga ini fungsinya hanya untuk apa? Untuk kontrol. Oke, untuk kontrol Mas Gilang. Jadi, oh, saya hari ini merokok sekian. Nah, oke. Tapi ini gini loh Mas Gilang. Ini saya terus terang minta Mas Gilang jujur. Oh, jangan-jangan rokoknya 8 batang tidak mengurangi sama sekali, ditulis di situ biar Pak Rano nanti senang. Nah, ini tak tulis dikurangi 3. Setiap hari 1 minggu saya tulis 5555. Nah, jangan ya. Iya, Pak. Karena saya kembalikan lagi bahwa ini yang sepakat membuat kesepakatan adalah Mas Gilang, yang disepakati adalah kehendak Mas Gilang, keinginan Mas Gilang, gitu ya. Jadi perilaku Mas Gilang sendiri yang dikontrak. Perilaku yang tidak baik agar nanti menjadi baik, kan gitu. Nah, itu ya Mas Gilang. Saya yakin kok kalau Mas Gilang nanti jujur dan mau benar-benar mau mentaati, bisa kok. Saya yakin bisa. Itu nih Mas Gilang. Iya, Pak. Bisa dimengerti nggih? Bisa, Pak. Oke. Kalau dia mengerti, nggih. Di selain ini nanti ada evaluasi Mas Gilang. Oke, ada evaluasi, namanya evaluasi proses. Jadi selama proses di dalam konseling ini, Mas Gilang itu bagaimana? Merasa nyamankah? Merasa enakkah? Oke. Nah, untuk ketua Gilang. Nah, ini nanti akan saya buatkan juga. Oke. Jadi lembar kerja evaluasi ada, lembar kerja penjelasan ada, LKPD tadi yang pertama. Terus ini ada lembar evaluasi proses. Ini nanti juga jangan isi. Nanti pertanyaan-pertanyaan jangan jawab. Terus yang kedua itu ada evaluasi hasil. Nah, hasil ini juga Mas Gilang yang merasakan. Setelah melakukan proses konseling, saya mendapatkan hasil seperti ini. Oh, setelah saya melakukan konseling dengan Pak Rano, saya sudah tidak merokok, sudah mengurangi rokok dan sebagainya. Jadi hasil yang Mas Gilang rasakan, bukan Pak Rano yang merasakan. Prosesnya Mas Gilang yang istilahnya merasakan, hasilnya juga Mas Gilang yang merasakan. Oke. Bisa mengerti nggih? Bisa, Pak. Bisa paham nggih? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa paham, Mas Gilang, mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, nggih? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin konseling ini bisa kita akhiri, Mas Gilang. Kita akhiri, dan Bapak harap nanti ada istilahnya kayak pemberitahuan gitu kalau melakukan apa-apa kepada Bapak, kan itu ya. Pak, ini catatan saya, nih diberi tahu Bapak ya. Ya. Terus yang kedua, saya berharap Mas Gilang benar-benar untuk melaksanakannya, tidak hanya omong toh, gitu ya. Ya, Pak. Nah, melaksanakan sehingga bisa tercapai apa yang menjadi tujuan Mas Gilang. Itu, ya Mas Gilang. Ya, Saya kira konseling pada kali ini cukup sekian saja. Nanti kalau di dalam perjalanan Mas Gilang ada kesulitan, silakan untuk menemui Bapak lagi. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Oke, Mas Gilang, sama-sama. Bapak itu senang kalau Mas Gilang nanti berhasil. Ya, Pak. Gitu. Oke. Saya pamit dulu nih, Pak. Ya, Mas Gilang, monggo. Hati-hati di jalan ya Mas Gilang. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Gilang.